Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Akhi dan ukhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara kita Testi di channel Jambi Mengaji. Afwan, ini adalah lanjutan dari part 1 kemarin, masih dengan tamu kita Al-Ustadz Saifuddin Abu Zain yang sudah hadir bersama kita. Kita lanjutkan untuk kita mengenal sosok lebih dekat dengan Ustadz Saifuddin Abu Zain. Kita lanjutkan pertanyaan yang kemarin tertunda, dan semoga Allah mudahkan sampai di penghujung acara. Jangan kemana-mana, saksikan terus sampai habis. Ustadz, lanjut lagi. Qadarullah kemarin kita tertunda, dan mudah-mudahan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, Ustaz. Jadi biar Ahi dan Uti dan brother sister dimanapun berada jadi penasaran lanjutan dari kisah Ustaz. Flashback lagi Ustaz, dikit aja balik. Yang kemarin kan kita terputus di antum pengalaman pertama berdakwah. Fadhol Ustaz. Pengalaman dakwah jadinya kalau apa ya, dalam kurun yang panjang justru di Jambi sini lah ya, walaupun saya sebenarnya bukan orang Jambi ya. Bukan asli Jambi. Kalau kelahiran kok secara suku kemarin telah saya bahas, suku saya suku Jawa. Cuman kelahiran di Lampung ya, tepatnya di kota Metro Pujakusuma. Nah, cuman ya itu tadi, seiring dengan perjalanan ya kan. Nah, masuk Jambi tahun 2008 awal, awal 2008. Kemudian itu pun tidak langsung terjun, karena pada dasarnya ke Jambi ini adalah menjalankan amanah orang tua. Ya, tentu ya tunaikan dulu amanahnya, yakni mengurus kebun dan sebagainya yang ada di wilayah Sungai Kelam. Setelah bisa untuk ditinggalkan, baru pindah ke wilayah kota, karena memang kalau memulai di kampung agak sulit ya, itu yang saya rasakan. Jadi sembari ngurus kebun dan merawat kebun, memulai dakwah di kampung memang agak sulit, karena mungkin ya sudut pandang atau cara berpikir orang di kampung lebih cenderung kepada tradisional, lebih cenderung kepada tradisional, sehingga sulit untuk menerima pemahaman yang mungkin selama ini nggak mereka kenal. Ya. Ya kan? Seolah-olah baru, Ustaz. Padahal justru ini sebenarnya keaslian syariat gitu, keaslian syariat itu sendiri. Cuman karena selama ini mereka nggak mengenal itu, dan orang tua mereka pun, pendahulu mereka juga tidak mengenalkan itu, sehingga seolah-olah itu sesuatu yang baru. Maka hijrah dulu dimulai dari kota, karena beda taraf pemikiran mereka untuk lebih cenderung kepada keilmiahan. Lebih cenderung kepada keilmiahan. Kenapa sih begini? Oh, ada dasarnya. Kenapa? Sehingga tidak monoton dengan taklid atau fanatik. Disitulah. Ya, di 2012 lah, ya, itu memulai di kota Jambi. Hingga alhamdulillah sampai saat ini itu perjalanan dakwah untuk di kota Jambi. Walaupun ya mungkin ada sih daerah lain yang ada, karena pernah juga sih di Lampung sebenarnya nggak lama, bahkan nggak nyampe setahun, karena kemudian lanjut lagi menggali ilmu lagi, pindah lagi, pulang dari Jogja ke Lampung, dari Lampung kemudian terasa kok masih kurang matang, pergi lagi ke Tasik, sampai ya tadi batasnya kemudian Allah kehendaki orang tua untuk memberikan amanah itu tentang perjalanan dakwah di Jambi. Akhi dan Uti, brother dan sister dimanapun berada,
kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi untuk ikhwan di rumah. Kita akan kepoin dikit tentang Ustadz kita waktu pas dapet jodoh, jadi inspirasi di rumah. Ustadz, ceritain dikit mengenai antum ketika pertama kali dapatin jodoh. Ya insya Allah mudah-mudahan kan antum sudah ngaji pada waktu itu, sudah mengenal manhaj salaf, artinya mungkin tahapan-tahapannya sudah sesuai dengan sunnah. Ustadz, tafadhol Ustadz. Pertanyaannya sampai itu. Masya Allah. Biar jadi inspirasi untuk yang di rumah. Beda apa keadaan seorang, beda apa dengan yang lainnya, ya kan. Kondisi juga kadang membedakan. Ya qadarullah, ya kan. Kalau kata orang, satu termasuk tipe yang terlambat nikah. Kenapa saya terlambat nikah? Karena saya nikah itu di usia 28 lebih. 28 Ustaz. Iya, saya 28 lebih. Jadi bukan berarti karena tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak. Karena saya juga punya cita-cita waktu itu masih muda. Usia 22 itu sudah nikah. Yeah. Tapi qadarullah Allah juga yang menentukan gitu. Yeah. Di usia tersebutlah saya bisa menikah. Dan ya alhamdulillah ya. Itu kalau kita cerita tentang rentetan panjang ya. Panjang. Jadi waktu itu sudah di Jambi. Sudah di Jambi. Dan istri saya alhamdulillah kelahiran Jambi juga. Kelahiran Jambi. Jadi waktu itu saya sempat diolok-olok lah sama anak-anak muda. Karena kan memang kalau waktu di Sungai Gelam, saya ada rumah sendiri dan situ sendirian. Karena tahu saya bujangan, jadi anak-anak muda tuh banyak yang ngumpul, sering tempat mangkal, sering tempat mangkal anak-anak muda, ya kan. Ya alhamdulillah mereka baca buku banyak jika karena memang saya di antara prinsip dakwah itu tidak sekedar menyampaikan, kadang kita siapkan buku-buku yang memang itu berbahasa Indonesia yang bisa mereka konsumsi, majalah-majalah dulu ada majalah El Fatah, ya kan. Nanti mereka baca itu. tambah wawasan, tertarik ya. Terus cerita mereka, Mas usia berapa Mas? Ya kok sekarang baru 28. Ya. 28 belum nikah ya. Baru 28 kan baru maksudnya. Ya. Jadi udah 7 menjelang 28. Wah, belum nikah. Ya, kadarlah belum. Ngapa nggak nikah? Ya belum dapat jodohnya. Belum dapat. Emang cari jodoh yang guna, ya yang baik untuk anak-anak. Karena namanya menikah itu seseorang bukan sekedar menikahi seorang wanita, tapi sedang mencarikan guru untuk anak-anaknya. Ustazah di rumah. Ya, ustazah di rumah. Dia akan jadi panutan bagi anak-anaknya. Kalau kita seorang suami itu sering di luar. Ya, cari nafkah di luar. Tapi anak-anak lebih cenderung kepada ibunya. Ya. Lebih cenderung dekat kepada ibunya. Kan ini juga untuk anak-anak bagi yang belum nikah, ya kan, bagi yang anak-anak muda. Jadi bukan sekedar memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan juga untuk anak-anaknya kelak. Itu dia. Dan Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kita. Di antara ciri-ciri wanita yang dinikahi seorang itu sebabnya ada 4. Yaitu tahul mar'ah bi arba'ah, karena 4 hal. Kalau enggak karena cantiknya, karena kayanya, kalau enggak karena turunannya, nasab, dia keturunan siapa, karena agamanya. Baik. Ya saya katakan sama teman-teman waktu kan, Mas memang cari yang seperti apa? Tidak dapat yang kaya, tidak dapat yang bernasab, penting agamanya bagus, cantik. Masya Allah. 2 berarti Ustaz. Nah, itu kan ya kan. Kira satu aja tadi. Karena untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Terus kemudian agama itu juga untuk kita juga, karena istri yang salihah itu termasuk perhiasan dunia. Istri salihah itu. Jadi nggak asal sembarangan dong. Jadi ya begini. Saya gambarkan. Kata teman, itu di zaman siapa itu Ustaz? Mas, itu di zaman siapa ada kayak gitu? Ada. Kalau kita minta sama Allah,
kayaknya rasa-rasanya susah di sini dapat itu. Saya sebutkan ya begini gitu. Tapi mereka ini anaknya aktif gitu. Ya. Jadi suatu ketika di bulan Ramadan, ketika mereka berkunjung ke tempat temannya, kan? Jadi dia melihat ada ya, seorang akhwat gitu. Tanya sama temennya, ya, itu siapa? Itu anak mbah itu. Gimana ini ya? Gini pokoknya enggak pernah keluar. Orang sini enggak akan ada yang kenal. Enggak ada yang kenal. Ya karena enggak pernah keluar. Enggak pernah keluar. Dan udah kadarlah istri Ana ini baru mondok juga. Yang baru pulang mondok. Sisi berapa bulan nikah. Iya. Dan qadarul memang ya minta. Dan saya juga waktu itu di akhir Ramadan meminta juga. Itikaf. Ya, itikaf di masjid sendiri tadi. Masya Allah. Dewean. Iya. Jadi minta sama Allah, dan Masya Allah ya, begitu cepat Allah kabulkan, Masya Allah. Kemudian tahu temannya ngasih kabar, kayaknya ada gambaran yang kayak Mas cerita dulu. Masya Allah. Dia ingat gitu, gambaran yang kayak Mas cerita dulu. Iya kan, aduh Mas, saya juga nggak percaya. Padahal tadinya sempat meragukan ada atau enggak pada kondisi sekarang ini. Zaman kondisi sekarang kita lihat sendiri ya, muda-mudi itu, terutama anak-anak perempuan sudah mulai pada keluar, ya kan. Dan ini pelajaran untuk nasihat yang santun untuk para saudari-saudariku semuanya. Ingatlah kalian fitnah dunia, dan kalian juga fitnah, dan setiap keluarga kalian dari rumah-rumah kalian fitnah. Maka hendaknya kalian banyak mengurung diri di rumah agar tidak timbul fitnah. Maka tentunya ini juga yang mungkin menurut teman saya saat itu aneh kalau kriterianya seperti itu, karena itu sulit di kampung itu aja sulit, apalagi di kota gitu ya, di kampung gitu. Allah nampakkan, Allah wujudkan. Dan Masya Allah, pertama saya temui mertua, ya, itu belum mertua, ketemu ngobrol, sekedar ngobrol saja. Kemudian ya karena memang alhamdulillah mertua itu perhatiannya terhadap agama tinggi juga, anak-anaknya beliau dengan anak-anak juga perhatian tinggi. Jadi diminta untuk baca Al-Quran. Belum kenal nih? Belum ya? Belum. Jadi baru ketemu minta baca Al-Quran. Bacalah yang waktu itu saya masih ingat juz 1 di surah Al-Baqarah. Al-Baqarah di juz awal. Baca mungkin sekitar hampir 1 juz. Karena waktu itu pas malam kan. Di musola. Jadi ketemu tuh di musola. Di musola, bukan di rumahnya, bukan di musola. Nah, ditanya sama beliau, tinggal di mana? Ya lumayan Pak, jauh 15 kilo dari sini. 15 kilo lah dari sini. 15 kilo kalau di kampung jauh Pak. Enggak terlalu jauh kali. Enggak terlalu jauh. Kalau 15 kilo di kota mungkin enggak jauh enggak ya. Karena ramai terus kan. Oh iya. Karena kiri kanannya banyak yang dilihat. Rimba. Kalau 15 kilo di kampung tuh jauh karena banyak hutannya. Hutannya banyak. Iya. Ya. Wasilah dari teman tadi. Ya. Di sini Pak, ini rumah depan musola ini kan. Makanya beliau kenal akrab juga dengan orang tua teman tadi. Ya. Itu siapa yang semalam kemarin? Teman saya. Kapan kesini? Ini. Akhirnya ditelepon lah sama teman tuh. Terus diminta ketemu lagi Mbak tuh. Diundang ke rumah. Waktu itu masih di musola. Oh, masih di musola. Belum ke rumahnya. Ya. Dan memang rumahnya sih enggak ya seperti tidak terlalu jauh dari. Tidak terlalu jauh lah, ya. Dekat dari musola itu. Jadi
ketemu lagi di musola itu, ketemu dengan mbah tersebut yang sekarang mertua saya. Lo nyatanya saya punya apa namanya anak putri dan itu sudah satu-satunya. Enggak, enggak. Ya, apa namanya, saya ingin lihat dulu. Terus anak bapak juga mungkin kan belum lihat saya gitu. Yeah. Nabor lah. Yeah. Kemudian dia jalan keluar. Kalau itu baru diundang ke rumah. Nah, udah saling lihat, saya berkenan, istri juga berkenan waktu itu. Ya. Alhamdulillah. Dan mereka minta segera. Masya Allah. Segera. Karena orang tua masih di Oki. Oh di Oki. Masih di Oki. Di apa namanya, masih di Sumatera Selatan. Minta jeda lah Pak untuk gini. Ya kalau bisa siapa lah minta ini untuk cepat. Syawal mintanya. Qadarullah bapak nelpon. Saya nelpon bapak. Pak kasih kabar. Adikmu juga dilamar anak orang. Jadi waktu itu adik masih mondok di Jamilur Rahman, Jogja. Di Jogja. Di Jogja, Jamilur Rahman. Dan dilamar seniornya. Artinya ya melalui wasilah, ya kan. Dan akhirnya ya kalau memang demikian ya sudahlah, saya mengalah karena adik kan ya, kuat. Ya, adik. Jadi udah saya minta rukhsah dengan minta keringanan dari apa calon mertua. Akhirnya terjadilah di Dzulhijjah itu nikah. Habis lebaran haji kan? Habis lebaran haji. Karena ya tadi kenapa ya gimana kayak ada di Jogja. Iya. Orang tua juga nggak sama ya. menikah nggak ke sini nggak. Kayaknya gini berat beliau. Ya. Pokoknya kalau anaknya nikah ya harus hadir. Iyalah. Gitu kan gitu. Jadi kayaknya kalau ke sana langsung ke sini berat. Iya. Ya, minta keringanan dan di bulan Dzulhijjah lah akhirnya nikah. Berarti kalau yang ada Ustaz Ba'da Idul Fitri awal berarti. Nah Ustaz ada Idul Adha bulan Dzulhijjah. Dua Id kita Ustaz. Iya. Iya. Berarti apa namanya Ustaz, ketika itu akhirnya orang tua antum hadir berarti? Hadir semua. Ya bahkan kakek kan keluarga besar dari Lampung. Di Lampung ya. Itu hadir semua. Berarti waktu pas antum sampaikan ada minta pending dikit nih, pending jaraknya tuh gimana Ustaz? Sama calon mertua waktu itu karena dia bilang bahwa berarti adik mau dulu di bulan awal ini. Berbekal kepercayaan ya. Terus memang saya juga mendatangkan apa namanya utusan ya kan. Iya. Untuk mendampingi saya waktu itu. Ini memang gini. Sudah menyampaikan kondisi. Nah, ya memang apa ya, saya dari sisi finansial karena saya juga kan ke Jogja. Ya, iyalah Ustaz, berangkat ya, adik karena ibu nelpon kan, ibu pokoknya kamu harus ke Jogja. Ya. Waktu nikah saya yang di Jogja hadir juga. Masya Allah, berarti itu nambah keluarga. Ya, jadi inginnya itu seperti itu. Hadir anak-anaknya, hadir saudara-saudaranya. Ya. Alhamdulillah dimudahkan. Jadi intinya gini, kita ketika mencari jodoh, Allah yang Maha tahu apa jodoh kita. Maka berhusnudzon kepada Allah SWT, meminta, terutama di waktu-waktu mustajab. Iya. Di waktu-waktu mustajab, minta sama Allah SWT. Karena Allah sendiri menyatakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan padanya aku dekat. Begitu dekat. Jadi kalau engkau minta pasti dengar. Maka kata Allah, uji bid'at da'i data'an. Maka aku akan kabulkan setiap orang yang meminta sesuai dengan permintaannya. Maka falyastajibu li wal yu'minu billah. Oleh karena itu ketika
Ini terutama yang masih bujang-bujang. Jomblo Ustaz, yang masih jomblo. Ya. Jadi yang sudah ada kesiapan untuk menikah dan mungkin belum kunjung datang calon pasangan, minta sama Allah SWT. Kadang kita berpikir jauh. Saya waktu belum dapat istri, saya pikir jodoh saya di Jawa. Masya Allah. Saya pikir jodoh saya mungkin di wilayah sana karena lebih akrab ke sana gitu. Secara pergaulan lebih akrab ke Jawa. Tapi nyatanya jodohnya di sebelahnya. Masya Allah. Nah, tempat baru kan memang. Tempat baru. Dan baru kayaknya belum ada setahun. Belum setahun saya. Belum ada setahun di sini. Karena 2008, 2009. Jadi jarak dari waktu pas kenalan terus calon mertua waktu itu nyamperin antum, kemudian diajak ke rumah. Itu ada nggak sebulan, Ustaz? Atau cuma jarak berapa hari? Dari ketemu di musola, terus diundang ke rumah itu enggak ada 1 pekan. Masya Allah, kilat berarti Ustaz. Kilat khusus kali ya. Memang itulah kalau Allah berkehendak. Itu berkehendak, Allah mudahkan. Dari mengenal mertua, mungkin 2 kali ketemu mertua, habis itu langsung diajak ke rumah, dikenalkan. Terus karena mertua ini sukunya Madura dan beliau Tulen, sulit masih untuk ada translate-nya kakak. Oh Masya Allah. Jadi kakak ipar. Bahasa Indonesia masih kurang lancar gitu. Kurang lancar. Jadi kakak ipar mentranslate. Jadi maksud bapak ini begini. Iya. Biasanya kemampuan bercakapnya bapak untuk bahasa Indonesia itu sebatas mendengar, yang umum saja. Dari mana? Seperti itu aja. Siapa namanya, gitu kan. Tapi kok berbicara banyak dengan beberapa suku kata itu masih kesulitan waktu itu. Kan? Ditranslate sama kakak. Bikin. Saya sempat juga terkejut ya. Ya walaupun sebenarnya sudah tahu. Artinya, cuman kan memang secepat itu kalau Allah berkehendak. Ya, intinya kalau saya setuju dan bakal itu saya paham. Dan alhamdulillah, Masya Allah ya, saya katakan mudah dan dimudahkan segala urusannya. Kenapa saya katakan demikian? Biasanya kalau di Jambi, nah ini juga bagi wali nikah dan orang tua yang memiliki anak-anak gadis, ini sekedar nasihat untuk masukan, jangan meminta mahar terlalu tinggi atau keinginan terlalu tinggi. Kadang itu juga yang membuat beratnya para bujangan kita untuk menikah. Ya apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, benar pemerintah sudah menggratiskan biaya nikah, tapi terkadang permintaannya untuk isi kamar, untuk ini dan itu. Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan khusus bagi para bujangan kita. Maka jangan terlalu mempersulit, mudahkanlah. Yassiru wa la tu'assiru, mudahkan, jangan dipersulit. Dan itu yang Anda dapatkan dari mertua. Di waktu itu kota Allah kondisinya lagi agak perbedaan lagi agak seret gitu kan. Si bujangan. Ya. Kata adanya semampunya. Dan Masya Allah dimudahkan. Saya sendiri ini cukup apa enggak untuk nikah? Cukup enggak nikah? Kita cukup. Masya Allah. Jadi itu sampai yang ngantar saya aja takjub gitu. Enak lah kalau nikah gini. Masya Allah. Kan gitu kan. Pingin juga. Kadang anak-anak muda kan kalau nikahnya kayak gini nih enak aja gitu kan. Lihat. Karena mudah gitu. Cukup. Yang atas tuh sempat enak kalau gitu. Karena yang jadi momok para pemuda nanti begitu ada yang sesuai kriteria pas begitu maju nemu orang tuanya minta bla 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 bla
mundur teratur. mundur secara teratur. Iya. Kenapa? Udah ada modal. Nah, kan maka para orang tua hendaknya hikmah lah. Hikmah. Kalau mereka dalam kondisi miskin, telah Allah yang akan membuat mereka kaya. Telah Allah yang akan mencukupkan mereka. Jangan dipersulit. Tolong. Berarti kalau anak sempat tadi yang seperti yang antum sampaikan, yang anak garis bawahi, ketika kita meminta pada waktu dan tempat yang mustajab, maka Allah akan dengan cepat untuk mengabulkan permintaan. Ya, Jadi antum berikan tadi pas cepat, 10 terakhir. Cepat atau lambat itu mungkin Allah Maha tahu tentang kebutuhan hambanya. Saat itu cepat karena mungkin ya ini hikmahnya. Saat itu cepat bisa jadi memang saat itu saya sangat membutuhkan sehingga Allah segerakan. Maka jangan muncul pemikiran suudzon terhadap Allah. Berpasang kebu. Aku ini minta sama Allah berulang-ulang, dikabulkan. Maka koreksi diri. Bisa jadi satu, kitanya yang kurang siap untuk diberi. Apa itu? Masih banyak penghalang daripada dikabulkan doa dan dalam maksiat dan sebagainya. Banyak penghalang. Yang kedua, Allah Maha tahu tentang keadaan hambanya. Kalau saat itu dikabulkan, bisa jadi akan merusak dirinya. Maka Allah paham. Ketiga, ketika kita berdoa yakin kita sedang beribadah kepada Allah. Sehingga andai kata belum dikabulkan pun kita dalam rangka beribadah. Hingga ada nilai-nilai motivasi bagi kita untuk takarub kepada Allah SWT. Oleh karena itu jangan mudah makan dipasangkan buruk dengan Rabbul Jalla Jalaluhu. Yakin. Kalau ketika kita berdoa yakin dengan apa yang kita minta dan yakin yang biasanya Allah Maha mendengar apa yang kita minta. Adapun setelah itu urusannya serahkan kepada Allah SWT. Urusannya serahkan kepada Allah SWT. Ya, qadarullah waktu itu memang waktu yang pas di malam 21 Ramadan. Masya Allah. Ya kan? Ya. Kan di kampung tuh tidak ada lampu. Listrik belum masuk, Ustaz? Belum masuk listrik. Masih sangat pelosok. Masya Allah. Kalau di kampung mertua sudah ada. Yang tempat anaknya yang belum ada karena saking masih pelosok. Kalau sekarang sudah ada alhamdulillah. Ya, makanya optimis. Nah, jadi pemuda yang optimis, jangan yang pesimis. Wah, sana ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Allah Maha tahu. Bisa jadi itu tidak baik untuk diri. Maka kalau minta yang terbaik, minta pilihan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah biarkan Allah memilihkan untuk kita. Insyaallah. Ini Ustaz sekalian penutup sesi kita mengenal antum lebih dekat. Pesan untuk yang di rumah, baik itu yang dari generasi muda, karena memang kebetulan segmen kita ini kan mungkin lebih dari 60% itu generasi milenial. Nah, ataupun sisanya generasi yang lain gitu kan. Nah, pesan untuk yang di rumah, wejangan dari antum, silakan Ustaz sebagai penutup. Saudara-saudariku, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama di masa pandemi saat ini, kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun terkait tentang nasihat, yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang pertama, karena pandemi ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab kaum tersebut kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita berharap masa-masa seperti ini segera berlalu. Tapi di sisi lain kita justru melakukan suatu amalan-amalan yang menyebabkan amalan ini tetap suasana atau kondisi saat ini tetap bertahan. Apa itu? Maksiat, kemungkaran dan sebagainya. Kemudian untukmu, wahai saudara-saudaraku sekalian, dalam kondisi apapun tetaplah menuntut ilmu, tetaplah menjadi thalabul ilm, karena ilmu benar-benar akan memberikan manfaat yang besar pada pemiliknya. Ilmu benar-benar akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan pemiliknya, baik kehidupan itu sejak masih di dunia, terlebih kehidupan itu ketika sudah memasuki ruang akhirat. Maka apapun kondisinya, apapun keadaannya, apalagi di zaman kita saat ini di mana dibukanya perhiasan dunia, berbagai macam kenikmatan telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Tentu hal itu tidak bisa menjadikan uzur bagi kita untuk kemudian tidak menuntut ilmu. Mungkin untuk saat pandemi saat ini kita terhalang dari offline atau bertatap muka, tapi Allah buka dari sisi yang lain, bisa dengan media atau dengan media yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kemudian, dan juga untuk kaula muda, yang bujangan, ya gadis, kalau memang bagimu sudah ada kemampuan untuk nikah, segera menikah. Segera menikah. Apa ini masa lockdown? Ya. Butuhnya kita teman. Butuhnya kita ya kalau lockdown sendirian di rumah bagaimana ya? Aduh, tengok kanan dinding, tengok kiri dinding gitu. Ya, tentunya kalau sudah ada kemampuan, sama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian memiliki kemampuan untuk nikah. Kalau ada kemampuan untuk nikah. Jangan ditunda. Kenapa kata Rasulullah innahu aghadul lil basar, itu lebih bisa untuk menundukkan pandang. Karena itu tentunya di dalam melakukan suatu hubungan pernikahan, kita menjalankan suatu syariat pernikahan, hendaknya memperhatikan panduan-panduan syariat. Kama qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Seseorang itu hendaknya berilmu terlebih dahulu sebelum dia melakukan suatu amalan. Maka ketika ada kemauan untuk menikah, pelajarilah bab-bab menikah. Bukan bab bagaimana menikah, tapi apa yang mau dia lakukan setelah menikah. Bagi yang laki-laki, pelajarilah bab bagaimana menjadi seorang pemimpin rumah tangga. Bagaimana dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kama qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan tanggung jawab terberat bagi seorang laki-laki, seorang suami, qu anfusakum wa ahlikum nar, menjaga dirinya dan juga keluarganya dari jilatan api neraka. Itu yang paling. Dan bagi seorang wanita, dia pelajari bagaimana menjadi seorang istri yang baik di rumah tangganya, baik untuk suami, baik untuk anak. Sehingga ketika perbekalan tersebut telah dia miliki sebelum dia menikah, maka dia akan memasuki suatu jenjang pernikahan, masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Ini yang diharapkan, sakinah mawaddah warahmah, adanya ketenangan, dan adanya rasa kasih dan sayang, tentunya cinta kasih.
Tapi kalau dia menikah tanpa ilmu, hanya berbekal dengan syahwat semata, atau banyak berharap-harap yang timbul. Allah Ta'ala. Ahi dan ukti, brother dan sister dimanapun berada, sampailah kita di penghujung acara kita hari ini. Syukron kepada Ustadz Saifuddin Abu Zain atas waktunya telah berbagi cerita sehingga kami lebih mengenal sosok antum lebih jauh. Semoga apa yang antum ceritakan, pengalaman pribadi maupun hal-hal yang berguna untuk kita bisa menjadi bagian dari pelajaran untuk kita hari ini, dan insya Allah, dan kita berharap juga bahwa acara yang kita buat ini programnya menjadi acara yang bermanfaat sehingga mendatangkan amal ibadah untuk kita semua, dan semua kita yang terlibat mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang bisa saya simpulkan dari pertemuan kita hari ini, bahwa kita harus selalu berhusnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, karena segala sesuatu yang kita persangkakan itulah yang akan dijadikan Allah untuk kita. Ketika kita berbaik sangka, maka hal yang baik itu juga lah yang akan nanti dijadikannya untuk kita. Kemudian kami juga kembali menyampaikan kepada ikhwan yang ada di rumah maupun yang menyaksikan dimanapun berada, kita kembali membuka kepada ikhwan yang memiliki informasi tempat ataupun narasumber untuk kita kunjungi atau untuk kita liput. Silakan bisa menghubungi kami di Kru Jambi Mengaji maupun di sosial media. Kembali juga kita bisa sampaikan kalau seandainya kita anggap layak, kita akan liput dan kita akan tayangkan untuk episode-episode selanjutnya. Kemudian juga Jambi Mengaji membuka donasi untuk keberlangsungannya program acara ini. Semoga apa yang kita lakukan ke depan semakin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua baik yang melaksanakan maupun yang menonton akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Aufa undur diri. Jazakumullah khairan katsira atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.